Ya, dan pemirsa, selama bulan Januari lalu cukup banyak kebakaran ataupun peristiwa kebakaran khususnya di DKI Jakarta ini terjadi. Lalu apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi dan berapakah kerugian yang ditanggung dari peristiwa-peristiwa kebakaran ini? Untuk membahasnya kami telah bersama Bapak John Fendri, Kabid Pencegahan Kebakaran. Ya. Selamat sore Pak John, sehat Pak John ya? Selamat sore, sehat. Terima kasih sudah hadir di studio JOK TV. Mungkin bisa diceritakan bagaimanakah Anda melihat kenapa ini kok sepertinya di lokasi di DKI Jakarta ini rawan kebakaran? Sebenarnya begini Pak, kebakaran itu selama ada aktivitas manusia dan ada bahan-bahan yang bisa terbakar, itu kemungkinan terjadi kebakaran selalu ada. Yang penting itu adalah kesiapan kita warga Jakarta untuk bisa menanggulangi kebakaran secara dini. Baik. Seperti contoh beberapa kasus kebakaran penyebab listrik, nah itu memang mendominasi penyebab kebakaran di Jakarta. Sebab rata-rata kita semua sudah menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari dan kemungkinan untuk itu menjadi besar. Baik. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah bahwa warga Jakarta khususnya di daerah-daerah yang padat, yang pemukimannya padat dan kemungkinan besar terjadi kebakaran, penjalarannya itu tolong diperhatikan listriknya. Baik. Dan cara menanggulangi secara dini ini sepertinya atau seperti apa ini Pak John? Nah ini warga masyarakat harus sudah bisa menyiapkan peralatan pemadam kebakaran api yang dini, seperti tabung-tabung pemadam kebakaran itu yang ada yang diperjualbelikan di pasar. Bisa juga yang tradisional menggunakan karung basah, goni basah, pakaian basah gitu. Tapi yang paling efektif itu yang bagus alat pemadam api jinjing portable, itu APAR namanya. Baik. Ya, dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 021 515 5111. Sekali lagi di 021 515 5111. Baik, ini Pak John, apakah memang kebakaran ini identik dengan lokasi yang padat penduduk begitu? Itu risikonya. Kalau untuk lokasi yang padat penduduk itu risikonya lebih besar karena penjalannya lebih cepat dan material yang akan terbakar itu lebih banyak. Kemungkinan korban juga lebih besar dan kemudian akses petugas kami dari damkar ke sana juga agak sulit. Dan biasanya di daerah-daerah yang rawan kebakaran itu sumber air juga susah menyarinya. Jadi selalu kalau terjadi kebakaran di tempat yang padat hunian, itu kita mengerahkan unit lebih banyak gitu untuk antisipasi kekurangan air dan juga untuk pertukaran petugas kita. Jadi kebakaran bisa sejam 2 jam dan itu kita juga capek. Baik. Itu kalau megang pemancar itu 10 menit aja. Cukup kalau orang yang tidak terbiasa bisa jatuh. Ya, itu harus ada petugas baru yang gantikan. Baik. Dan Pak John, apabila peristiwa kebakaran ini terjadi dan menunggu petugas untuk datang untuk menanggulangi pertama ini, apakah memang sudah ada SOP di setiap desa ataupun kecamatan gitu? Ada. Jadi kita punya namanya program sistem keselamatan kebakaran lingkungan, SKKL. Jadi SKKL ini ada 3 komponen. Komponen pertama adalah orangnya. Orangnya itu adalah barisan sukarelawan kebakaran, Balakar. Kemudian komponen kedua adalah peralatannya. Jadi harus ada alat untuk memadamkan kebakarannya. Yang ketiga adalah SOP-nya tadi. Kalau terjadi kebakaran, dia harus teriak atau dia harus lari. Nah, teriak dong, memanggil orang lain dan sebagainya. Ada SOP-nya. Itu sistem itu kita namakan sistem keselamatan kebakaran lingkungan. Nah, ini SKKL inilah yang kita bentuk di daerah-daerah yang terutamanya daerah-daerah padat hunian yang rawan kebakaran begitu ya. Ya, kita berharap dengan itu warga sudah siap. Baik. Orangnya siap, alatnya siap, ada SOP-nya. Ya, tentunya membinanya dengan aparat kewilayahan lah, Pak RT, Pak RW. Baik, berarti sebelumnya SKKL ini, program ini sudah disosialisasikan ke masyarakat gitu ya? Sudah, program SKKL ini sudah bergulir dari tahun 2002 kalau nggak salah. 2000-an lah. Baik. Dan sekarang ini makin kita gencarkan. Nah, ini kan kita lihat 2 pekan lalu banyak sekali peristiwa kebakaran terjadi karena arus pendek listrik ini Pak John ya. Sebenarnya apa yang menyebabkan arus pendek listrik ini sering menjadi penyebab utama itu? Ini mungkin karena pertama kita sudah sering sosialisasi ya bahwa kebakaran paling riskan itu listrik penyebabnya.
Mungkin hanya saja di masyarakat penggunaan peralatan kabel listrik yang standar SNI itu mungkin belum, harganya lebih mahal. Untuk kabelnya ya berarti ya? Kabel maupun stop kontak dan sebagainya itu harganya lebih mahal kalau yang standar. Mungkin di kalangan ekonomi bawah mungkin mempertimbangkan kebutuhan lain, mungkin dikalahkan itu mungkin. Sementara pakai kabel yang lebih murah, yang tidak standar. Dan kemudian juga usia penggunaan kabel jaringan listrik itu juga berpengaruh. Kemudian juga ada penelitian tikus yang suka menggigit itu juga ada pengaruh juga. Jadi isolasi kabel itu sudah rusak, terjadilah singgungan antara kabel-kabel yang sudah telanjang. Oke, baik, tahan dulu komentarnya Anda Pak John. Karena pemirsa kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan pemirsa, sekali lagi kami mengingatkan untuk mengajak Anda bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0215155111 dalam tema hari ini, yakni Jakarta Rawan Kebakaran. Baik Pak John, tadi sebelumnya Anda menyebutkan bahwa kualitas dari kabel ini merupakan hal utama. Nah, kabel SNI sendiri kan bisa dikatakan cukup mahal. Ada nggak sih Pak solusi untuk masyarakat selain membeli kabel SNI ini? Ya, karena beberapa masyarakat ada yang tidak menggunakan kabel yang SNI, artinya yang kualitasnya sudah terjamin. Sebaiknya kalau memang menggunakan kabel yang seharusnya menggunakan kabel yang mutunya terjamin. Tapi kalau sudah terlanjur pakai yang mutu rendah, ya agak lebih berhati-hati, sering dicek, sering, dan hindari tindakan-tindakan yang berisiko tinggi seperti menumpuk kabel, kemudian juga meninggalkan peralatan pemanas terlalu lama tanpa pengawasan. Seperti itu. Nah, apakah memang ada suatu dinas ataupun badan yang memang khusus untuk melakukan pengecekan rutin ini, Pak John? Kalau dinas pemadam kebakaran hanya melakukan pengecekan untuk peralatan proteksi kebakarannya. Itu juga untuk bangunan kantor, bangunan umum, perdagangan lah, bukan perumahan. Kalau untuk pengecekan kabel kita tidak di situ. Tapi ada dinas sendiri berarti ya? Ada, mestinya ada. Mestinya ada. Baik, dan lalu apakah memang ada pemetaan daerah mana saja nih Pak kira-kira yang memang rawan terjadi kebakaran begitu dari dinas sendiri? Di Jakarta ini ada sekitar 56 RW ya, 56 daerah rawan kebakaran. 56? Iya, itu basisnya kelurahan sebenarnya, cuman di dalam kelurahan itu ada beberapa RW-RW yang rawan kebakaran. Dan itu tersebar di 5 wilayah kota di Jakarta ini. Dan kita sudah punya petanya itu. Yang dicirikan rawan kebakaran itu dari kepadatan bangunannya, kemudian sumber air yang sulit, kemudian jalan yang sempit, akses pemadam kebakaran, sehingga mobil pemadam kebakaran susah masuk ke dalam area rawan kebakaran tersebut. Kemudian material bangunan-bangunan perumahan di sana mudah terbakar, seperti itu. Kemudian juga di beberapa daerah rawan kebakaran itu penduduknya ya, warganya agak-agak kurang kooperatif lah terhadap petugas pemadam kebakaran. Kurang kooperatif seperti apa ini Pak? Dalam hal apa sepertinya? Artinya pada saat terjadi kebakaran ada sebagian oknum warga yang karena ketidakpuasan atau karena hal-hal lain menyebabkan terganggunya operasi pemadaman itu sendiri, seperti itu. Yang dimana harusnya saling membantu saat itu begitu ya? Oh ya pasti ya. Ya. Nah, lalu tindakan antisipasi apa saja memang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini? Yang pertama, kita sudah lakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan kepada warga masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan kebakaran tersebut. Ini kita sudah mulai awali dari tingkat RT, RW, kemudian juga di kelurahannya dan kecamatan juga. Kemudian kita dalam sosialisasi itu kita ajarkan kepada warga cara-cara mencegah kebakaran, menghindari perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Kemudian cara-cara penanganan kebakaran secara dini. Dan juga yang tadi itu SKKL, kita bentuk SKKL. Artinya ada organisasi dalam RW itu yang
yang siap untuk melakukan pemadaman kebakaran secara dini. Berarti sejauh ini sosialisasi sini sudah cukup efektif untuk masyarakat? Cukup efektif. Cukup efektif ya. Artinya walaupun banyak kebakaran, banyak juga kebakaran yang berhasil dipadamkan oleh warga. Dan itu sebagian besar memang tidak dilaporkan, tapi kita pada saat kunjungan monitor ke warga tuh, Pak, kemarin terjadi kebakaran, Pak. Tapi kita udah padamin duluan. Baik, jadi memang banyak sebenarnya warga yang melapor gitu, Pak ya, untuk keberhasilan mereka memadamkan api secara dini itu. Iya, bagusnya kalau ada warga berhasil memadamkan kebakaran, tolong dilaporkan ke Damkar supaya kita data kita lengkap gitu. Baik, terkait dengan gedung-gedung tadi ataupun perumahan padat penduduk, memang sudah adakah standar keselamatan ketika kebakaran ini terjadi di setiap bangunan yang terjadi ini, Pak John? Kalau untuk bangunan gedung, kita sudah punya peraturan daerah, peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah Jakarta. Nah, di dalam perda tersebut diatur persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh bangunan gedung supaya terhindar dari bahaya kebakaran. Dan di antara persyaratan-persyaratan tersebut adalah bahwa setiap bangunan gedung wajib memiliki yang namanya proteksi kebakaran. Kemudian yang kedua, bangunan gedung harus menyediakan akses pemadam kebakaran. Yang ketiga, pada bangunan gedung harus tersedia sarana penyelamatan jiwa. Dan yang keempat, bangunan gedung harus memiliki manajemen keselamatan kebakaran gedung, MKKG namanya. Baik. Nah, 4 itu harus dipenuhi oleh setiap bangunan gedung. Baik, dan latihan-latihan evakuasi seperti kebakaran itu sering dilakukan juga? Itu merupakan salah satu kewajiban dari bangunan gedung yang ada di poin MKKG-nya itu. Jadi manajemen keselamatan kebakaran gedung harus melakukan evacuation drill ya, latihan evakuasi penghuninya minimal sekali setahun. Itu rutin begitu, Pak ya? Rutin, wajib. Baik. Mungkin terakhir, Pak, pesan bagi masyarakat agar tidak terlalu panik begitu ketika peristiwa ini terjadi. Kepada masyarakat, upayakan untuk bisa memadamkan kebakaran sedini mungkin. Kebakaran makin cepat dipadamkan, makin terhindar dari bahaya yang lebih besar. Jadi, tolong kalau ada kegiatan sosialisasi dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar diikuti dengan cermat. Kalau misalnya di lingkungan Anda belum ada kegiatan sosialisasi, agar menghubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran, minta supaya kami warga ini belum dilatih, tolong dilatih, diajarkan cara-cara mencegah dan menanggulangi kebakaran. Baik, terima kasih banyak Pak John telah hadir bersama kami di Studio Jak TV.